Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Indrisari dari Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran akan menjelaskan mengenai lautan yang tidak bercampur dalam Al-Quran dan Sains. Dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, di mana 40 ayat secara khusus membicarakan laut, kelautan, dan kelautan, di mana beberapa tempat kata laut digunakan secara simbolis untuk menentukan keluasan, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan pemikiran. Yang pertama adalah lautan yang tidak bercampur dalam Al-Quran. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya, Dia membiarkan dua lautan yang mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Menurut Dr. Quraisy Shihab, bertemunya dua laut atau Maraja al-Bahraini ditafsirkan sebagai bertemunya laut dan sungai. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan, yang ini air tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antaranya kedua dinding dan batas yang menghalangi. Jadi, apa yang dimaksud pembatas? Dalam air laut yang asin dan sungai yang tawar terdapat dua pembatas. Satu, di mana satu pembatas mencegah air sungai mencampuri air laut. Begitu pula sebaliknya, air laut mencampuri air sungai. Dua pembatas yang satunya adalah mencegah ikan-ikan dari sungai berpindah ke laut, maupun ikan laut yang berpindah ke sungai. Pembatas yang dimaksud bukanlah pembatas statis, melainkan bahwa air senantiasa bergerak sesuai dengan keadaan angin dan fenomena pasang surut. Petunjuk tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53, di mana pembatas pertama disebut barzakh, sementara pembatas kedua dengan istilah hijr. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran telah menunjukkan keadaan air laut sejak disebutkan 1400 tahun yang lalu. Pada dua lautan yang asin, studi mengatakan meskipun laut tersebut tampak sejenis, namun terdapat perbedaan suhu, kepadatan massa, dan garam yang berbeda dari setiap laut. Contohnya laut dari Mediterania yang asin dan hangat, dan Samudra Atlantik yang berkepadatan massa rendah dan dingin. Selanjutnya adalah lautan yang tidak bercampur dalam sains. Lautan yang tidak bercampur bisa disebabkan oleh adanya tegangan permukaan dan massa jenis. Tegangan permukaan merupakan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida yang berada pada keadaan diam atau statis. Kedua adalah massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan massa pada suatu zat cair maupun padat. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka akan besar pula setiap volumenya. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang harus dikerjakan sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya tarikan ke dalam pada cairan. Hal tersebut terjadi karena pada permukaan gaya adhesi atau antara cairan dan udara lebih kecil dari gaya kohesi antara molekul cairan, sehingga menyebabkan terjadinya gaya ke dalam pada permukaan cairan. Tegangan permukaan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama suhu, yang kedua tekanan jenis cairan, yang ketiga konsentrasi zat terlaut, yang keempat massa jenis dan kerapatan. Tegangan permukaan terjadi akibat adanya perbedaan garam yang menunjukkan perbedaan kerapatan banyaknya ion-ion positif dan negatif dalam air laut. Ion-ion positif dan negatif tersebut menyebabkan larutan karat bersifat elektrolit yang mampu mengantarkan listrik, yang mengakibatkan interaksi tolak-menolak yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat bercampur. Selanjutnya adalah massa jenis. Pada suatu kasus, massa jenis air ditemukan sangatlah besar, contohnya pada Selat Gibraltar. Massa jenis berarti kerapatan pada air sangatlah besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh molekul-molekul air. Dalam air, setiap molekul air yang saling tarik-menarik dengan molekul sejenisnya sehingga menghasilkan gaya yang seimbang. Sementara di permukaan, si molekul air tidak memiliki teman di sisi atas, yang ada hanyalah molekul udara. Dalam keadaan massa jenis yang tinggi, di dalamnya terdapat gaya adhesi yang kuat antar molekul yang sejenis sehingga menimbulkan kerapatan yang sangat besar.
Pada gambar di atas merupakan contoh dari fenomena lautan yang tidak bercampur. Gambar tersebut diambil dari Selat Gibraltar. Selat Gibraltar menghubungkan dua perairan, yaitu Samudra Atlantik dan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Arus pada Selat Gibraltar memang sangat besar di bagian bawahnya. Hal ini dikarenakan perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan airnya. Air laut di Laut Tengah atau Mediterania memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Pada kenyataannya, ketika air laut dari Laut Tengah menuju Samudra Atlantik, mereka tidak bercampur. Bahkan seakan ada sekat yang memisahkan kedua jenis air laut tersebut. Pada Laut Atlantik berwarna biru yang lebih cerah, sementara pada Laut Tengah atau Laut Mediterania berwarna lebih gelap. Air Laut Mediterania yang berwarna biru tua menyusup sampai kedalaman 1000 meter dari permukaan laut di Lautan Atlantik dan terus masuk sejauh ratusan kilometer di Lautan Atlantik dan tetap tidak berubah karakteristiknya. Sekian pemaparan dari saya mengenai fenomena lautan yang tidak bercampur dalam Al-Quran dan sains. Bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan fenomena tersebut dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20 dan Al-Furqan ayat 53. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.